Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan minggu lalu, kita sudah membahas tentang karakteristik sistem informasi manajemen dan proses manajemen. Pada hari ini kita akan lanjutkan tentang materi yang pada saat itu belum selesai, yaitu tentang 7 jenis laporan manajemen. Jadi ada 7 jenis laporan manajemen selain dari 3 jenis manajemen yang pernah saya jelaskan lebih dahulu. Oke, kita langsung saja masuk ke materi perkuliahan kita hari ini. Pada bab terdahulu telah dijelaskan tentang jenis-jenis laporan dalam sebuah sistem informasi yang terbagi menjadi 3, yaitu terjadwal, ad hoc, dan real time. Sebenarnya apabila ditinjau dari berbagai aspek dan lebih diperinci lagi, maka terdapat lebih banyak lagi jenis-jenis laporan SIM yang dibagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut. 1. Berdasarkan sifat. 2. Berdasarkan formalitas. 3. Berdasarkan panjang. 4. Berdasarkan arah. 5. Berdasarkan waktu. 6. Berdasarkan fungsi. 7. Berdasarkan bentuk. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang ketujuh jenis laporan manajemen tersebut satu persatu secara lebih detail. Berdasarkan sifat, laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan informasi, analisis, dan proposal. Yang pertama, laporan informasi antara lain dapat berupa laporan pemantauan dan pengendalian informasi, laporan penerapan kebijakan dan prosedur, laporan kepatuhan, serta laporan kemajuan. Yang kedua, laporan analisis antara lain dapat berupa laporan penilaian peluang, laporan penyelesaian masalah, dan laporan pendukung keputusan. Yang ketiga, laporan proposal adalah bentuk khusus laporan analisis. Dokumen ini menguraikan bagaimana suatu organisasi dapat memenuhi kebutuhan organisasi lain. Proposal dapat diarahkan untuk internal atau eksternal. Proposal internal diajukan antara lain untuk anggaran atau proyek, sedangkan proposal eksternal diajukan antara lain untuk investasi, hibah, dan penjualan. Berdasarkan formalitas, laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan formal atau laporan resmi dan laporan informal. Laporan formal terstruktur dengan baik, menekankan pada objektivitas dan organisasi, mengandung banyak detail dan ditulis dengan gaya yang menghilangkan unsur pribadi, seperti penggunaan pronomina, persona saya, Anda, dan lain-lain. Laporan informal biasanya berbentuk pesan atau tulisan pendek dengan gaya alamiah dan bahasa ragam percakapan, misalnya dalam bentuk memo internal. Pengelompokan laporan berdasarkan panjang memang membingungkan. Memo 1 halaman jelas pendek dan laporan 20 halaman jelas panjang. Namun sampai berapa halaman suatu laporan dapat disebut pendek? Yang perlu diingat ialah semakin panjang suatu laporan, semakin formal pula laporan tersebut. Berdasarkan arah, laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan vertikal dan laporan horizontal, serta laporan internal dan laporan eksternal. Laporan vertikal mengarah tingkat organisasi yang berbeda, bisa ke atas atau ke bawah. Laporan horizontal mengarah tingkat organisasi yang sama, misalnya antara divisi keuangan dengan divisi produksi dalam satu organisasi atau antara lembaga A dan lembaga B. Laporan internal didistribusikan dalam satu organisasi, sementara laporan eksternal dikirimkan keluar organisasi. Berdasarkan waktu,
Berdasarkan waktu, laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan rutin atau periodik dan laporan sewaktu atau ad hoc. Laporan rutin diterbitkan secara reguler berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, misalnya harian atau tahunan, dan biasanya mengarah vertikal ke atas untuk pengendalian. Agar seragam dan efisien, laporan periodik dapat dibuat dengan bentuk formulir yang tinggal diisi. Laporan ad hoc dibuat berdasarkan kebutuhan dan bentuknya sangat beragam. Berdasarkan fungsi, laporan dapat dikelompokkan menjadi 1. Laporan pemasaran, 2. Laporan keuangan, 3. Laporan produksi, 4. Dan lain-lain. Berdasarkan bentuk, laporan dapat dikelompokkan menjadi formulir, surat, memo, dan manuskrip. Yang pertama, yaitu laporan berbentuk formulir, umumnya pendek, rutin, dan sebagian besar mengandung informasi angka, misalnya penjualan, produksi, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu laporan yang berbentuk surat, umumnya pendek dan dapat memakai pronomina persona, yaitu laporan yang informal. Ketiga, laporan berbentuk memo, umumnya tidak terlalu panjang dengan dilengkapi informasi tanggal, pengirim, misalnya dari, kemudian penerima, misalnya untuk, dan subjek. Yang keempat atau yang terakhir adalah laporan berbentuk manuskrip, adalah bentuk yang umumnya dianggap sebagai laporan yang panjangnya sangat beragam dan memerlukan pendekatan formal. Sampai di sini dulu materi perkuliahan kita dalam sistem informasi manajemen yang membahas tentang 7 jenis laporan sistem informasi manajemen. Ketemu lagi kita minggu depan dalam materi yang lain. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.